Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Hari ini saya mau membahas mengenai Telestrator pada Vmix 28. Ya memang saya sudah sedikit membahas mengenai Telestrator pada video saya sebelumnya mengenai Vmix 28 dan linknya. Teman-teman bisa download, bisa nonton videonya atau ingin mendapatkan link downloadnya di video saya yang sebelumnya ya. Apa sih fungsi Telestrator? Sebuah fitur baru yang disediakan oleh Vmix yang tersedia pada versi 28 ya. Jadi dengan fitur Telestrator kita bisa menghubungkan ya sebuah konten ya, baik itu video, baik itu PowerPoint dihubungkan ke sebuah browser melalui IP yang tersedia untuk bisa digunakan oleh pembicara agar bisa melakukan interaksi terhadap konten yang tersedia ya. Jadi misalkan pembicaranya kita hubungkan ke Telestrator lalu terbuka di browser, tersedia nih ya PowerPoint-nya. Si pembicara bisa melakukan interaksi dengan PowerPoint yang dia miliki ya, entah itu coret-coret, entah itu memberikan mark ya, tanda kotak atau lingkaran ya, atau memberikan sebuah pointer ya pada PowerPoint yang ada. Seperti apa sih? Kita langsung saja ya. Pertama-tama pastinya kita harus buka dulu terlebih dahulu Vmix ya. Dan saya yakin teman-teman sudah menggunakan Vmix 28 karena fitur Telestrator ini hanya tersedia di Vmix 28 ya teman-teman. Oke, ini dia Vmix 28. Fitur tersebut Telestrator adanya di add input di bagian bawah nih Telestrator. Dan kalau teman-teman perhatikan ini warna merah ya, berarti belum aktif ya. Bagaimana mengaktifkannya? Teman-teman harus masuk ke web controller untuk mengaktifkannya ya. Oke, kita cancel, kita masuk ke setting web controller, ini kita enable. Sesudah kita enable, Telestratornya juga kita enable. Oke. Kalau sudah di enable ya, lalu Telestratornya sudah di enable ya, nantinya akan mendapatkan IP nih teman-teman ya, IP. Saya oke dulu nih biar tersedia. Oke, baru saya masuk setting lagi, masuk ke web controller. Nah ini ada IP-nya ya IP ini beserta portnya 8080. Portnya bisa teman-teman ubah bebas ya, mau dirubah di kolom atas. Saya mau 8888 boleh ya. Nantinya kalau ini saya oke, ini 8080 ini yang berubah jadi 888. Saya contohkan oke. Masuk setting web controller, berubah ya 8888. Jadi IP ini yang akan teman-teman input pada device pembicara ya. Teman-teman buka device pembicaranya, entah itu tablet ya, bebas, mau iPad, mau Android, mau apapun bebas. Yang penting tersedia browser, dan browsernya yang teman-teman harus input IP-nya. Paham ya sampai sini ya. Lalu di Telestrator ini ada pilihan video source-nya output 1. Saya merekomendasikannya ke output 2 karena biasanya output 1 biasanya teman-teman gunakan untuk streaming atau untuk Zoom ya, dan banyak lagi. Teman-teman bisa pilih di output yang berbeda ya. Kembali lagi, output yang berbeda dengan streaming, dengan Zoom teman-teman ya, karena nanti output ini hanya dikhususkan untuk
materi pembicara. Ya, saya pilih pada hal ini output 2. Udah ya. Ini video quality-nya teman-teman bisa pilih semakin besar ya quality-nya ya pada browser atau pada Telestrator pembicara akan lebih baik, tapi pastinya bandwidth-nya juga lebih besar ya. Saya hanya memilih bawaannya 2 Mbps. Oke. Sampai sini udah paham ya? Setting Telestrator. Jadi kalau kita masuk ke add input Telestrator sudah hijau ya. Kalau sudah hijau kita klik OK. Nah, Telestratornya sudah aktif. Sekarang kita coba masukkan konten-kontennya. Saya coba masukkan konten-kontennya ya. Kamera, saya coba tampilkan kamera saya. Saya coba memberikan beberapa materi PowerPoint. Oke, teman-teman perhatikan ya, di sini sudah ada 2 PowerPoint ya. PowerPoint pertama, PowerPoint kedua. Ya. Ini kalau saya tayangkan ini akan tampil nih di output 1 seperti saya bilang, di output 1 ya. Yang dimana biasanya ditayangkan ke streaming atau ke Zoom meeting gitu ya. Itu sebabnya saya menyarankan Telestrator di output 2. Jadi saya masuk ke setting, output 2-nya saya pilih nih. Ini input 3 ya, saya pilih output 2 input 3. Output 2 input 3. Input 3 itu berarti ini nomor 1, 2, 3. Berarti yang akan ditayangkan di Telestrator adalah materi ini, input 3 ya, input 3. Selanjutnya bagaimana? Kalau sudah, kembali lagi seperti saya jelaskan, teman-teman masuk ke browser pada device pembicara ya. Buka browser, masukkan IP-nya. Jangan sampai lupa ya, masukkan IP-nya beserta portnya. Oke. Karena ini dari komputer saya bisa langsung saja ya. Cara cepatnya ya, kalau cara lamanya ya teman-teman ketik nih di sini nih 192 gitu kan IP saya, lalu portnya 118888, klik OK ya. Ini baru di sini ada Telestrator, ini fitur pada web controller ada Telestrator. Kalau saya klik, perhatikan tampil ya. Caranya seperti itu ya. Saya coba mempraktekkan apabila teman-teman mau menginput pada device pembicara ya. Kembali lagi saya ulang, teman-teman perlu memasukkan IP-nya teman-teman nih yang tadi sudah ada di web controller 192 ini beserta portnya 8888. Kalau sudah oke, di sini masuk kepada web controller. Di web controller teman-teman pilih Telestrator. Ini paling kanan Telestrator. Diklik. Seperti itu ya. Nah, kalau cara singkatnya karena ini di komputer saya sendiri, dari Telestrator diklik kanan ada Open Telestrator in Web Controller. Klik. Langsung. Ya. Ini adalah lebar untuk penggunaan line drawing ini ya. Ini line drawing. Teman-teman bisa tentukan warnanya dari sini. Ini diklik, warnanya teman-teman bisa tentukan. Misalkan mau warna hijau. Teman-teman tentukan. Kalau sudah, lebarnya ya, ketebalan dari garisnya saya pilih misalkan 12. Maka kalau sudah,
Kalau sudah, saya akan seperti menekan ballpoint aja. Seperti itu ya. Ini kalau saya bikin line-nya 24, teman-teman perhatikan perbedaannya. Beda ya, ketebalannya ya. Ini yang harus dipahami oleh pembicara, teman-teman harus bisa kasih briefing sebelumnya, ketebalannya mau seperti apa. Ya. Ini kalau 8. Ini ada line. Ya. Lalu di sini ada kotak square. Ini kalau saya pilih, ya, dia akan mengikuti settingan ini. Ini warnanya hijau dan ketebalannya 8. Maka kalau saya klik tahan, ya, ada kotak. Klik tahan. Begitu juga dengan lingkaran. Ini ada lingkaran. Saya klik, ya. Ini teman-teman mau melingkari A, maka kursornya ada di tengah-tengah A ya. Nanti begitu diklik, dilebarkan, dia akan mengambil center dari titik yang teman-teman ambil. Saya klik, tahan, ya. Ini D-nya, tengah-tengah D saya klik, tahan. Dia akan membuat lingkaran dari titik tengah teman-teman. Titik tengah kursor teman-teman. Oke. Mana lagi? G. Gitu. Ya. Ini untuk menambahkan ya di luar drawing atau sign yang ada ya. Ini kan ada garis, ada lingkaran, kotak, ada lingkaran. Kalau diklik ini, teman-teman bisa milih nih. Ada centang, saya pilih centang. Maka kalau saya klik ya, klik, bukan di drag atau bukan ditahan. Klik, klik, klik. Oke, kalau saya klik lagi, di sini saya pilih X. Ini kalau saya klik X, saya klik X, saya klik X. Ya. Kalau sudah di sini ada angka. Ya. Ini kalau saya pilih warnanya sudah hijau, maka kalau saya klik di salah satu, dia akan memberikan angka 1 seperti tampilan ini, 1. Ini angka 2, berarti next-nya kalau saya klik dia menjadi angka 2. Angka 3. Nah, untuk berikutnya kalau merasa ini defaultnya ukurannya segini ya, tapi teman-teman mau memperbesar, klik tahan, diperbesar. Segini, lepas. Angka 4, saya akan klik tahan, perbesar. Drag sebesar apa teman-teman mau. Ya. Ini angka 4. Kalau tidak diklik ditahan, dia membuat sign atau tandanya sesuai ukuran default ya. Ini ukuran defaultnya. Ini sekarang nomor 5, saya klik di samping nomor 1. Ya, ukurannya akan sama. Lalu berikutnya ini adalah pointer tool ya, seperti laser pointer. Kalau saya klik, ini dia akan memberikan sebuah tanda pointer nih. Ya. Gitu ya. Nah, kalau mau menghapus keseluruhannya, teman-teman pilih tempat sampah. Ya, ini saya klik tempat sampah dihapus. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau menghapus semuanya, hanya mundur, misalkan ini angka 1 saya bikin sini. Lalu saya bikin di sini X. Lalu saya bikin di sini centang. Wah, salah nih centangnya, harusnya bukan pada kalimat ini. Teman-teman bisa klik undo. Ya. Lihat ya, yang hilang hanya bagian terakhir, tidak seluruhnya.
Kalau saya undo lagi, mundur lagi dia, hapus pelan-pelan, satu-satu dia akan menghapus. Oke. Lalu pada sisi ini untuk memperbesar layar. Ini kan masih ada bagian browsernya ya. Kalau saya klik ini seperti F11 pada browser. Ini diklik diperbesar. Ya, memang kendalanya toolsnya nggak kelihatan. Ya. Kita tekan ESC atau Escape pada keyboard, maka tampil lagi. Ya. Ini latensi normal, berarti delaynya atau latensinya normal. Kalau mau lebih rendah diklik, dia latensi low. Ya. Latensi itu kecepatan pengiriman data ya. Lalu ada video on. Kalau saya klik, ini jadi video off, maka video atau materi yang harusnya saya kirimkan ke Telestrator browsernya akan hilang. Pada sisi Telestrator. Telestrator tidak menampilkan apapun konten yang saya kirim pada output 2. Kalau saya video on, dia tampil lagi. Drawing on. Kalau saya klik, dia akan menjadi drawing off. Efeknya saya nggak bisa pakai ini. Ini saya klik-klik nggak bisa pakai. Ini kalau saya garis-garis juga nggak bisa dipakai. Saya klik lagi drawing on, maka dia bisa digunakan. Drawing sudah on, saya bisa gunakan. Oke. Lalu di bawah ini, kalau teman-teman perhatikan, ada kolom-kolom yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai shortcut. Ya. Ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pada Telestratornya, teman-teman bisa memasukkan shortcut sebanyak 10 shortcut. Sehingga memudahkan pembicara. Ya. Misalkan nih, ini kan PowerPoint-nya ada halaman berikutnya. Teman-teman mau next nih. Si pembicara mau next. Nggak bisa dong. Dia harus memberi info kepada operatornya, next dong gitu, ataupun slide berikutnya gitu, dia nggak bisa mengoperate. Tapi kalau teman-teman bisa menambahkan shortcut, maka dia bisa mengoperate. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya saya juga mau memberitahukan ya, ini saya geser dulu. Pada kolom Telestrator ini nih, Telestrator ini, yang di capture ya, yang ditangkap hanya aktivitas drawingnya ya, bukan keseluruhan gambarnya ya. Maksudnya gimana? Oke. Ya, ini pada Telestrator kan ada gambar PowerPoint-nya ya. Kalau saya gambar, saya kasih garis. Nah, teman-teman bisa lihat nih, layar hitam dengan ada aktivitas garis. Karena yang di capture aktivitas drawingnya. Ya, aktivitas drawingnya. Saya klik, saya kasih lingkaran. Paham ya? Lah, nggak bisa kelihatan dong kalau si operator mau menampilkan nih ke layar, nggak bisa dong. Mensiasatinya ada 2 cara. Ya. Yang pertama ya tinggal jadikan Telestrator ini sebagai overlay. Ya, kebetulan saya sudah tampilkan ini di depan nih. PowerPoint yang sama dengan si pembicara gunakan pada Telestrator. Maka saya tinggal gunakan overlay. Ini saya pilih overlay nih. Overlay 1. Bisa dilihat ya, sudah ada. Jadi apapun aktivitas saya kasih centang. Ya. Atau saya menggunakan pointer. Kelihatan ya? Atau teman-teman bisa aja mengcombine dengan add input,
Saya pilih color, oke. Lalu saya masuk ke konfigurasinya pada input 5, pilih layers, saya masukkan di sini materinya beserta telestratornya. Oke, maka saya nggak perlu pakai overlay, saya cukup tampilkan ini pada bagian depan ya. Jadi kalau ini klik, tampil ya. Itu cara mensiasatinya. Oke, sampai sini paham ya. Lalu kita akan membuat shortcut pada kolom telestrator. Kita masuk ke setting, shortcut. Saya akan add. Nah, ini key control. Key control ini teman-teman boleh gunakan kalau shortcut yang mau dipakai mau teman-teman sebagai operator juga gunakan. Ya. Kalau sebagai operator tidak butuh, hanya untuk telestrator, ya, shortcut yang teman-teman bikin hanya untuk telestrator. Teman-teman sebagai si operator vMix nggak butuh, maka pilihannya ini non. Ya, jadi nggak ada shortcutnya di keyboard si operator, nggak ada shortcutnya. Ya, ini baru masuk ke function. Saya akan pilih item, saya pilih next item. Inputnya saya pilih input 3. Ya. Nah, ini juga triknya. Saya akan pilih assign shortcut to input number, ya. To input number, karena kalau enggak shortcut ini akan mengikut ya pada materi konten, ya, bukan pada number. Maksudnya gimana? Nanti saya coba jelaskan ya, pelan-pelan ya. Ini assign. Lalu jangan lupa pilih namanya, misalkan next slide. Nah, ini kan saya mau gunakan pada telestrator saja ya, maka saya cukup centangkan pada show in telestrator. Yang lainnya saya nggak perlu tampilkan. Klik OK. Lalu berikutnya, ini masih sama non. Ini item, saya pilih previous item. Saya pilih materi nomor 3, assign shortcut to input number. Ini saya bikin previous slide. Oh, kepanjangan ya, nggak bisa. Previous aja kalau gitu. Selanjutnya ini show in web controller, saya nggak butuh, saya hanya mau tampilkan di show in telestrator. Oke, sudah ya. Nah, ini kan susunannya next dan previous, maka kalau saya oke, dia akan nempel di sini. Bagian pertama next, maka di sini akan next. Bagian kedua previous, maka di sini akan previous. Ya, ini saya oke. Ya, next dan previousnya ada. Wah, aneh nih. Harusnya previousnya ada di kiri, nextnya ada di kanan. Oke, teman-teman masuk ke setting, shortcut, ini teman-teman pindahkan ke atas, geser ke atas. Udah ya, ini previous, ini next slide. Maka kalau saya oke, next slide akan pindah di kanan, previous akan pindah ke kiri. Oke, ya. Jadi kalau di next, previous. Nah, seperti saya jelaskan tadi di awal, setting, shortcut,
Ini saya klik, ini kan saya pilih assign shortcut to input number. Buat apa? Ya. Fungsinya kalau saya punya pembicaranya 2, saya akan repot kalau tidak mencentangkan hal itu. Karena shortcut yang saya bikin mengikat pada konten, bukan pada input numbernya. Maksudnya gimana sih? Oke. Ini misalkan pembicaranya menggunakan input 3 ya. Ini next, 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 next. Lalu pembicara kedua turun, ganti. Apa yang harus teman-teman lakukan? Maka saya cukup geser aja ke kiri. Jadi yang tadinya materi ini di nomor 4 jadi nomor 3. Maka shortcut saya ngikutin tuh. Ya, shortcutnya mengikut pada input numbernya. Input numbernya ada di 3. Bukan pada materinya. Ya. Nah, catatannya kalau menggunakan settingan shortcut yang saya gunakan tadi, teman-teman nggak bisa menggunakan teknik kombinasi pada nomor 5 ini ya. Karena kalau nomor 5 ini kan dia mengikuti konten ya. Saya merekomendasikannya dengan cara overlay. Oke. Nah, saya mau memberikan tambahan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan ada beberapa gambar yang bisa digunakan. Kalau mau menambahkannya bagaimana? Bisa. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus mencari file PNG atau SVG ya dengan resolusi maksimal 1920 x 1080 pixel ya. Contoh saya akan coba cari di sini PNG icon, misalkan saya coba cari gitu, PNG icon, saya klik, saya mau cari Facebook, saya klik Facebook, saya download, resolusinya segitu ya, saya akan coba cari lagi misalkan WhatsApp, saya klik, saya download. Oke, sudah ada 2 file WhatsApp. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah teman-teman klik kanan, open image folder. Ya. File yang teman-teman sudah download tadi, teman-teman pindahkan. Ini saya pindahkan ke folder tersebut ya. Ini biar nggak kepanjangan, saya kasih nama FB icon. Ini WA icon. Ini saya close. Maka kalau ini saya klik, wah udah nambah nih ikonnya. Ya, sudah bertambah ikonnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan bebas. Teman-teman tinggal cari yang formatnya PNG atau SVG ya, dengan cara menginput di folder Telestrator, dimana kalau bingung tinggal di input 1 atau input Telestrator ini diklik kanan, pilih open image folder, teman-teman download dan drag ke folder ini. Gimana teman-teman? Sudah cukup dimengerti? Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman ya untuk penggunaan Telestrator pada Vmix 28 ya.
saya belum punya Vmix 28. Kalau teman-teman belum nonton, boleh nonton di video saya sebelumnya mengenai Vmix 28. Di sana tersedia linknya, tapi penggunaan di luar tanggung jawab saya, tanggung jawab para pengguna masing-masing, karena itu sifatnya pribadi. Itu aja dari saya. Jangan lupa dukungannya, jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Sehat selalu ya. Sampai jumpa.